Mari kita bersama-sama untuk mendengarkan mau'idhah hasanah yang disampaikan oleh Ustaz Al-Habib Khaidar bin Abdullah bin Syihab. Pada beliau, fadhal fa'al mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ajlasana fi ma'idati karamih. Alhamdulillahilladzi ajlasana fi ma'idati maghfiratih. Alhamdulillahilladzi ajlasana fi ma'idati rahmatih. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para habaib, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para yang saya hormati panitia daripada Majelis Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah, yang saya hargai dan saya hormati para aparat setempat, wabil khusus sahibul bait, aparat sipil ataupun militer yang malam ini turut hadir di majlis yang penuh barokah ini, para hadirin dan hadirat, pecinta-pecinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana malam ini kita ditakdir oleh Allah, disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu majlis untuk mendapatkan jamuan daripada maghfirah Allah Subhanahu wa taala, di dalam jamuan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala serta maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang penuh barakah ini hati kita disirami dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, di mana malam ini kita dihadirkan bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala malam ini banyak sekali menurunkan rahmatnya bagi hamba-hambanya yang mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mampu menghadirkan Allah dalam dirinya, mereka mampu menghadirkan kekasih Allah dalam hatinya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada satu majlis, tidak ada kenikmatan di atas muka dunia ini yang lebih indah dan lebih nikmat daripada seseorang yang malam ini mampu menghadirkan dalam dirinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu menghadirkan dalam hatinya kehadiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu hakikat daripada kenikmatan ketika kita berzikir kepada Allah dan mengingat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir di tempat ini bukan sekedar hadir, karena rahmat Allah ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Maka orang-orang yang mendapatkan rahmat secara khusus daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang mampu meresapi dalam dirinya kehadiran bersama Allah Subhanahu wa taala di majlis ini. Orang-orang yang berzikir kepada Allah sesuai dengan firman Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertasbihlah kau kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi ataupun di waktu malam. Sesungguhnya hakikat daripada orang yang berzikir pasti dan pasti dia akan merasakan kenikmatan. Pasti dan pasti dia akan merasakan ketenangan. Ketenangan zahir dan ketenangan batin, karena janji Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meleset.
alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Itu janji Allah. Tidak bakal mungkin kalau ada orang hadir di majlis kemudian hatinya gundah, hatinya gelisah, berarti dia tidak mendapatkan rahmat daripada Allah secara khusus. Dia tidak mampu menghadirkan Allah dalam dirinya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ketahuilah kebahagiaan kita malam ini adalah kebahagiaan kita mampu menjadikan diri kita malam ini bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisul qudsi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ana jalisun liman dzakarani. Aku senantiasa, kata Allah, bersama orang-orang yang duduk membasahi lisannya menyebut aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita akan ragu? Apakah kita akan merasa susah? Apakah kita merasa sumpek di tempat ini ketika kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala? Hasya wa kalla. Kecuali orang-orang yang tidak dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia merasa gundah, merasa resah, merasa capek dan merasa sumpek dan segalanya ketika dia berada di tempat yang penuh dengan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam hadisul qudsi, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Sesungguhnya aku berada dalam sangkaan hambaku. Apakah kita di saat ini bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada di majlis ini yang ingin mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita yang ada di tempat ini benar-benar mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala? Maka sekarang ini waktunya kalian memohon kepada Allah. Ana inda dhanni abdi bi. Sesungguhnya aku berada dalam prasangkaan daripada hambaku. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Aku senantiasa bersama dengan mereka-mereka yang selalu menyebut namaku. Ketika kita menyebut Allah, 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 ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada dalam diri kalian. Fa in dzakara abdi fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Ketika seseorang hamba itu menyebut namaku dan dia resapkan dalam dirinya, dalam hatinya, ketika dia menyebut nama Allah, kemudian dia masukkan dalam dirinya, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebut orang tersebut dan dimasukkan ke dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Fa in dzakara abdi fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, kata Allah. Jika seseorang hamba menyebut aku dalam dirinya, maka aku pun akan menyebut orang tersebut dalam diriku, kata Allah. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun minhu. Jika seseorang hamba menyebut namaku dalam halayak ramai, dalam keramaian mereka semuanya mengatakan Allahu Allahu Allah, dalam keramaian mereka menyebut Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasannya malam ini Allah Subhanahu wa taala menyebut kita di satu tempat yang ramai, yang tempat itu lebih baik daripada tempat ini, yaitu fi alamil malakutis samawati wal ard. Allah memerintahkan malaikat-malaikatnya di atas langit saat malam ini, detik ini juga mengatakan, wahai malaikat Jibril, kuntu uhibbu fulanan fa ahibbuh. Wahai malaikat Jibril dan malaikat-malaikat seluruh yang ada di langit, ketahuilah malam ini hamba-hambaku menyebut namaku, berzikir kepadaku. Maka saat ini juga aku perintahkan kalian untuk cinta terhadap hamba-hambaku tersebut. Kenikmatan apa yang kita dapatkan malam ini? Berapa nilainya dibanding dengan nikmat dunia? Kenikmatan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam diri kalian. Ketika kalian berada di tempat ini, tundukkan jiwa kalian, buka hati kalian, sebut nama Allah, rasapkan dalam hati kalian. Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr Al-Jufri, beliau memberikan satu pesan kepada kita, bahwasanya semua zikir itu memiliki satu hal yang sangat mulia. Semua zikir yang kita baca, entah itu maulid, entah itu tahlil, entah itu zikir apapun, semuanya memiliki kedudukan-kedudukan yang bermacam-macam. Akan mengangkat derajat seseorang, akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan disampaikan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sesuatu
yang mana dengan zikir itu mampu membuka daripada futuh daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana zikir tersebut yang dia sampaikan, dia ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, jika seseorang hamba melakukan hal ini, maka dia akan dibuka pintunya, hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diisi oleh rahasia-rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mendapatkan kehadiran Allah dan akan merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan merasakan kehalawatul iman, akan merasakan kelezatan iman dalam dirinya. Apakah itu? Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr Al-Jufri mengatakan, ketika seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memejamkan matanya dan dia mengatakan dalam hatinya, dia ucapkan dalam hatinya, Allah ma'i, Allah bersamaku, Allah nadhiri, Allah sekarang memandangku, Allah syahidi, dan Allah sekarang menyaksikan aku, wa Allah qaribun minni, dan sekarang Allah dekat dengan aku. Adakah kenikmatan yang demikian rupa daripada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita bisa duduk dengan seorang pejabat, kita bisa duduk umpamanya malam ini presiden datang ke tempat ini, mungkin kita bisa khusyuk. Bahkan kalau kita macam-macam main HP atau main apa-apa bisa ditegur oleh Bapak Presiden. Tapi bagaimana adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadir kita malam ini adalah iqbal ila Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini, detik ini kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana iqbal kita, di mana kita membuka hati kita untuk menerima hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Dzul Jalali wal Ikram, Zat yang maha agung, yang menciptakan alam semesta, yang memberikan hidayah kepada kita, yang senantiasa memberikan rizki kepada kita siang dan malam segalanya tanpa bayar. Itulah Allah Subhanahu wa taala, itulah Tuhan kalian yang saat ini hadir di tempat ini bersama kalian ketika kalian menghadirkan Allah di tempat ini. Maka ketika kita berzikir kepada Allah, entah itu kita membaca sholawat, entah kita bertahlil, tanamkan, resapkan dalam diri kita dengan mengatakan, Allah ma'i, Allah bersamaku saat ini, Allah syahidi, dan Allah menyaksikan aku saat ini, Allah nadhiri, dan saat ini Allah melihat kepadaku, Allah qaribun minni, dan Allah dekat dengan aku. Niscaya kalau kita bisa mengamalkan ini, kita tanamkan dalam diri kita semacam ini, setiap saat, setiap detik, niscaya kita akan dibuka pintu hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diisi dan disiram oleh cahaya rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala, dan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mendapatkan penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. An-Nabi SAW, beliau memberikan satu wejangan kepada kita tentang masalah berzikir. Beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Sesungguhnya kalimat yang paling afdal yang pernah aku ucapkan, kata Nabi Muhammad SAW, dan diucapkan oleh para nabi-nabi sebelum aku, yaitu kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau kita mampu memberikan satu makna dalam arti la ilaha illallah, kita tanamkan dalam diri kita, niscaya tidak ada rasa sumpah di hati kita. Semuanya akan terbuka, semuanya akan menjadi kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi orang-orang yang masuk dalam bentengnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ali Ridha radhiyallahu an, Al-Imam Ali Ridha ketika beliau masuk di salah satu kota Naisabur, masuk ke kota itu disambut dengan murid-murid beliau, disambut dengan jamaah-jamaah yang banyak yang ingin mendapatkan hadis-hadis, riwayat-riwayat daripada beliau, karena beliau adalah salah satu dzurriyyah, anak cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau masuk disambut, salah seseorang mengatakan, wahai Imam Ali Ridha, berilah kepada kami satu nasihat ataupun hadis yang kau dapatkan daripada kakek-kakekmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Ali Ridha mengatakan, qala abi al-Imam Musa al-Kadhim, an abihi al-Imam Ja'far Sadiq, an abihi al-Imam Muhammad al-Baqir, an abihi al-Imam Ali Zain al-Abidin, wa an abihi al-Imam Husain, wa an abihi al-Imam Ali bin Abi Talib karramallahu wajha, wa an khalilihi wa habibihi wa jaddihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala
Qala Allahu azza wa jalla, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haddatsani Jibril alaihi salam, haddatsani Jibril alaihi salam, wa Jibril qala haddatsani Israil, wa Israil haddatsani an Israfil, an Allah subhanahu wa ta'ala an Rabbil Izzah, anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, man qala la ilaha illallah dakhala hisni, wa man dakhala hisni amina min adzabi. La ilaha illallah hisni, wa man dakhala hisni amina min adzabi. Ini dikatakan hadis musalsalah dhahabiyah, yaitu hadis yang bersambung dengan rantai mata emas, karena diriwayatkan daripada dari cucu Ka'bah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Imam Ali Ridha kepada Musa Al-Kadhim, kepada Imam Ja'far As-Sadiq, kepada Muhammad Al-Bagir, kepada Imam Ali Zainal Abidin, kepada Al-Imam Husain, kepada Imam Ali bin Abi Talib, langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapatkan daripada malaikat Jibril, malaikat Jibril mendapatkan daripada malaikat Israil, malaikat Israil mendapatkan daripada malaikat Israfil, malaikat Israfil langsung daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa bunyinya hadis? La ilaha illallah hisni. Kalimat la ilaha illallah adalah benteng Allah. Barang siapa yang masuk ke dalam benteng Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya akan diamankan daripada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita lazimi untuk selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini adalah benteng. Di saat-saat sekarang ini banyak sekali gangguan, banyak sekali fitnah, banyak sekali rongrongan. Bahkan orang-orang dolar Islam berani sekarang menghujat pada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita tegakkan benteng Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Wa kana al-imam Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur rahimahullahu rahmatal abrar, pengarang daripada kitab Al-Fatawa, beliau mengatakan ajazani jaddi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bertemu langsung, bukan dalam mimpi tapi yaqadhah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan mimpi beliau tapi bertemu, bertatap muka dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau dapatkan daripada kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan ajazani jaddi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mengijazahkan kepada aku kakekku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ijazah yang diberikan kepada beliau daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ba'du sahaba yaqul, sebagian para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dalam kalimat la ilaha illallah dengan mengatakan, barang siapa man qala la ilaha illallah min qalbih wa maddaha bi sautih, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia panjangkan, dia resapkan dalam hatinya, dia ucapkan dengan ikhlas karena Allah, dia pejamkan matanya, dia mengatakan la ilaha illallah, dia panjangkan sambil dia tekan kalimat illallah. Maka dikatakan daripada para sahabat yang meriwayatkan ini, mengatakan bahwasanya tidaklah orang yang membaca itu kecuali dosanya akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak 4.000 dosa. Kalau hari ini kita bermaksiat kepada Allah 4.000 dosa, maka sekarang marilah kita ucapkan kalimat la ilaha illallah, yang insya Allah kalau kita membacanya ikhlas, insya Allah besok nggak akan maksiat lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan, bagaimana kalau orang itu hari itu tidak ada dosa sebanyak 4.000 daripada perbuatan dosa, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni bagi orang yang membaca kalimat la ilaha illallah tersebut kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Jikalau anak dan istrinya pun tidak ada dosa yang bisa mencukupi 4.000, maka tetangga-tetangganya akan mendapatkan bagian karena kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itulah marilah kita tanamkan bersama kalimat dzikir, dan kita resapi kebersamaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kehadiran dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa mendapatkan magamul muragabah daripada Allah. Kita akan merasakan selalu diri kita diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu derajat yang paling tinggi daripada para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Tingkah laku kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Ketika kita selalu menghadirkan Allah dalam diri kita, maka kita keluar dari majlis ini insya Allah kita selalu merasa dipantau oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Duduk kita menyebut Allah ma'i, Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menyaksikanku, dan Allah dekat dengan aku.
sehingga setiap saat kita tidak akan bermaksiat kepada Allah, tidak akan menyakiti hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan kita barakah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan Allah subhanahu wa ta'ala malam ini menurunkan rahmatnya kepada kita, membuka hati kita, mendapatkan hidayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang malam ini kita banyak-banyak berbuat dosa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang belum mendapatkan hidayah diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang banyak dosa malam ini dilebur dosanya, diganti kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan menghadirkan Allah subhanahu wa ta'ala di majlis ini. Kita hadirkan dengan hati yang bersih, dengan hati yang ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang kita berjanji untuk tidak lagi bermaksiat kepada Allah, karena itu tanda daripada orang yang ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita ucapkan bersama dengan kalimat-kalimat thayyibah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ala nahya wa la namut wa habna Allah ta'ala minal aminin. Ya Allah ya Rabbana ya Rabbana ya Hayy ya Rahim ya Hannan ya Man. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alayk, fa innahu la tadhillu man walait wa la yu'izzu man adait. Tabarakta Rabbana wa ta'alait, wa lakal hamdu ala ma qadait. Nastaghfiruka 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 wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. هذا مني والعفو منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.